Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kelas listrik praktis. Hari ini saya akan membahas tentang pembahasan lanjutan dari video saya yang terakhir, yaitu tentang saklar tunggal, dan sekarang saatnya tentang instalasi saklar ganda. Nah, ini paling dasar sekali. Nanti di rumah, secara umum di rumah itu ada saklar tunggal, ada saklar seri, opsionalnya ada saklar tukar, ada saklar silang, ada saklar impuls, dan ada saklar lain-lain yang mudah-mudahan secara berseri saya akan menjelaskan satu persatu dan fungsinya seperti apa. Untuk tahap pertama kita akan coba mempelajari bagaimana sih konsep instalasi saklar tunggal ini sehingga bisa mengendalikan sebuah lampu. Ini paling dasar sekali, mungkin di SMP dulu di fisika listrik sudah dipelajari, cuma secara aplikasi sekarang sudah lupa lagi mungkin untuk teman-teman yang non listrik atau yang newbie banget dalam kelistrikan. Oke, kita mulai. Saya akan menjelaskan beberapa. Baik, langsung saja di layar komputer teman-teman semua sudah ada instalasi yang paling mendasar. Ini juga sangat sering umum digunakan di rumah teman-teman, di mana ada dua lampu dikendalikan oleh saklar yang ada dua tuas seperti ini ya. Jadi yang satu mengendalikan lampu satunya, yang satu lagi mengendalikan lampu satunya lagi, seperti ini. Oke. Ini pasti di rumah teman-teman juga terinstalasi seperti ini. Bagaimana instalasinya? Kalau dari video kemarin sudah paham, pastinya di video ini tidak terlalu berpikir berat dan akan langsung bisa membayangkan, karena ini pada dasarnya sama seperti instalasi saklar tunggal. Hanya saklar tunggalnya itu ada dua buah dalam satu casing. Bedanya itu saja. Jadi bedanya ada di jumlah kabel nanti yang ada di pipa ini. Yang kalau kemarin untuk saklar tunggal itu cukup dua saja. Kalau ini ada tiga. Nanti kita bongkar biar kita lebih pasti dan lebih memahami lagi. Oke. Sebelumnya saya jelaskan lagi, di sini adalah ada KWH meter PLN. Ini khusus asetnya PLN, otoritasnya PLN, dan otoritas konsumen ada di sini. Tentu saja instalasi harus dilakukan oleh orang yang berkompeten ya teman-teman. Tapi tidak ada salahnya teman-teman memahami secara umum bagaimana instalasi yang dipasang, sehingga potensi-potensi kalau ada troubleshoot minimal teman-teman mengetahui lebih dini dan bisa menginformasikan ke teman-teman instalatir yang punya kompetensi. Oke, langsung saja kita buka satu persatu bagian dari instalasi ini. Pipanya kita buka dulu. Nah, saya hilangkan pipa instalasinya agar tahu berapa sih jumlah kabel di dalam tarikannya. Ini kita buka lagi, PHB-nya kita buka juga. Kemudian junction atau tedusnya kita buka sehingga nampak instalasinya seperti ini. Ini casingnya kita buka juga, saklarnya nanti kita simulasi. Oke, jadi seperti ini. Ini memang secara visual bukan kabel beneran, tapi hanya garis-garis saja yang secara real ini mewakili sebuah kabel. Saya rasa tidak jauh akan mudah dipahami ya, mengandaikan garis-garis ini adalah sebuah kabel. Oke, langsung saja dari KWH PLN biasanya masuk ke PHB. Ada yang langsung tanpa PHB juga, ada yang ke sikring, bermacam-macam. Tapi itu tergantung dari keinginan dari user sendiri, bagaimana metode pengamanan yang diinginkan atau metode pengelompokan yang diinginkan. Kita ambil secara umum seperti ini. Di dalam PHB ada busbar yang tanpa isolasi, busbar tembaga. Dan sekali lagi untuk instalasi seperti ini, tips dari saya, distribusikan terlebih dahulu kabel netralnya. Oke, saya pakai masuk ke dalam busbar kabel netral ini.
Sekali lagi saya ingatkan, bus bar ini tidak boleh diisi oleh kabel yang bertegangan karena itu sangat membahayakan. Hanya boleh diisi netral atau grounding. Di sini grounding tidak saya jelaskan ya. Mungkin di video lain khusus saya jelaskan tentang grounding, fungsinya seperti apa, konfigurasinya seperti apa. Oke, langsung netralnya langsung didistribusikan karena ada dua lampu, kita distribusikan ke dua-duanya lampu. Oke. Ini tidak berarti short circuit ya. Ini sebenarnya dalam kenyataannya masuk biasanya ke samping ini, tembaga samping casing lampu ini. Dua-duanya. Sedangkan yang pasanya ke poin di titik ini nih. Oke, kalau digambar tidak terlalu jelas ya. Oke, ketika netral sudah selesai distribusi, maka kita distribusikan fasa utama. Fasa utama itu fasa yang menjadi sumber kebutuhan dari saklar. Kita lihat yang merah masuk ke dalam koneksi saklar dan di sini kita jumper. Sebagai informasi, untuk produk-produk tertentu ada kalanya jumper ini tidak disediakan atau kita harus mandiri menjumper. Ada kalanya jumpernya sudah default difasilitasi. Cuma pada dasarnya kita harus bisa pastikan bahwa dua jalur ini sudah mendapatkan fasa utama. Jangan sampai teman-teman narik lagi dari sini 2 kali, karena itu pemborosan. Bayangkan kalau jarak dari saklar ke lampu itu panjang, itu kan harus nambah kabel dan itu sebuah pemborosan. Jadi kita cukup di jumper saja di fasa utama di dalam saklar. Ketika sudah di jumper, baru kita tentukan untuk saklar sebelah kanan mau mengendalikan lampu mana. Saya andaikan lampunya yang tengah ini, makanya yang garis hitam ini saya instalasi langsung masuk ke titik fasa lampu yang tengah ini. Sedangkan saklar kedua, saya distribusikan ke lampu satunya. Nah, sekali lagi, kalau sudah pernah menonton tentang saklar tunggal, ini harusnya tidak asing karena pada prinsipnya sama. Hanya saklar tunggal ini, saklar ganda ini adalah saklar tunggal dalam satu casing. Dalam satu casing saklar. Oke, kita lihat ketika kita lihat bagian ini ketika saya mengoperasikan saklar. Nah, saklar kanan ini harus menghidupkan lampu ini sesuai dengan keinginan. Oke, kita coba. Nah, ini nyala lampunya. Kenapa nyala? Karena looping arus nyampe ke lampu, tertutup ya, bukan terbuka. Saya pernah jelaskan kenapa lampu menyala, karena lampu mendapatkan tegangan kerja. Ketika lampu mendapatkan tegangan kerja, maka ada arus yang mengalir. Arus mengalir itu tidak boleh terputus loopnya, harus tertutup seperti ini, tertutup di sini. Makanya ketika di off, nah loopnya terbuka sehingga tegangan kerja tidak sampai, arus pun tidak mengalir sehingga lampu pun mati. Jadi seperti itu ya. Kita coba yang satunya lagi. Kita lihat bagaimana respon kontak sebelah kiri. Nah, nyala juga. Nah, ini juga sama. Pada prinsipnya ini adalah loop tertutup. Ini mendapatkan tegangan kerja, dan untuk mematikan kita bikin loopnya terbuka sehingga tegangan kerja juga tidak bisa ditangkap oleh lampu. Kita matikan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Ini cukup jelas sekali. Bisa teman-teman lihat bagaimana perbedaannya. Oke, pada dasarnya ini sama seperti saklar tunggal. Di rumah-rumah ketika ada saklar ganda seperti ini dan saklar tunggal, instalasinya adalah identik, hanya jumlah kabel yang berbeda dan jumlah lampu yang dikendalikan yang berbeda. Di lapangan ini disebut juga saklar seri. Saya sebenarnya tidak setuju dengan penamaan tersebut karena rangkaiannya sama sekali tidak seri. Kalau kita lihat ya, sama sekali tidak seri. Saya lebih setuju ini dinamakan dengan saklar ganda, karena saklar ganda ini gabungan dari dua saklar tunggal dalam satu casing. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu lagi di video tutorial listrik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.